damban di dunia, yaitu bertambah dosa di dunia ini, wa darakatin fil akhirati, dan mendapatkan banyak kesulitan azab di akhirat nanti. Jadi nomor dua, zulzanya kan otomatis era di akhirat banyak kesengsaraan. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Dari dia sekedar menyakiti doang lalu menghinakan, lamun menyakiti secara fisik, lamun menghinakan secara psikologis. Artinya iya nani wahwa melai bangga lalu ikan umur biru anjing perhina dengan mukmin beriman dekat umur konti negani tahu idan taparilah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka selaku mengatakan nyesel penyesalan dia bilang arti karena dilarang malik, wah masa menyerah kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Ini adalah kadang-kadang berkaitan dengan masalah reinkarnasi menurut sebagian daripada ahli tasawuf modern banyak sih sangat-sangat meyakini reinkarnasi, sehingga menurut sebagian daripada ahli tasawuf itu mengatakan bahwa surga dan neraka itu bukanlah suatu areal untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kesengsaraan, tetapi sifatnya psikologis kejiwaan. Sehingga dengan demikian berarti dia percaya arti akhirat isi merantau kepada kita secara umum. Jadi akhirat itu ada pada diri kita selama kehidupan ini, berarti sudah berganti akhirat, sudah berganti surga dan neraka. Artinya ketika orang itu mengalami kebahagiaan di dunia ini, berarti wah surga. Lalu mengalami sangsara, dia wah neraka. Jadi ini merupakan suatu areal yang ditentukan oleh masa ketika nanti setelah ada hari kiamat. Karena kadang-kadang memang ahli tasawuf modern bahkan kembali sangat klasik, sehingga olah-olah menyamakan persepsi seluruh agama. Berarti apapun agama si anu, selama untuk kehidupan pertama dia bagus, berarti cara reinkarnasinya akan bagus, lebih bagus. Tapi sebaliknya, apabila kehidupan si duluan lengi, maka reinkarnasinya cuma sekelengi, dan reinkarnasi berkaitan dengan pahamnya kasus semacam ini adalah karma. Misal harus sebut dengan sangsara. Sangsaranya disebabkan oleh tangan-tangan dengan zalim misalnya. Berarti lain kehidupan si duluan, ia wahda menyakiti dengan menzalimi dengan. Dari reinkarnasi, maka karma pasihannya dari. Nah itulah pemahaman dari tasawuf semacam ini. Jadi selalu mengartikan kadang-kadang ini secara zahir makna ayat Al-Quran. Jadi dia mengikuti penafsiran daripada ulama-ulama tafsir al-muqtabarah. Isi memiliki kitab tafsir sampai sekian. Sebanyak diikutilah Ibnul Arabi dalam artian isi kadang-kadang dia berbeda apa daripada makna pemahaman Ibnul Arabi sebenarnya. Sehingga menurut sebagian daripada ulama tasawuf semacam ini, maknanya itu bahwa surga dan neraka itu tidak ditemukan setelah adanya kiamat dan pembangkitan. Karena kiamat dan pembangkitan sendiri dia tidak percaya bahwa kiamat dan pembangkitan malah paham sih, dia sudah paham. Jadi orang-orang itu biasa mengalami kiamat secara pribadi, bisa juga mengalami kiamat secara keseluruhan, secara massal. Jadi bangkitan dan kebangkitan itu menunggu hari kiamat secara kehidupan sangkakala. Dan untuk sangkakala pun lain senantiasa. Nah, inilah yang perlu cermati pemahaman-pemahaman semacam ini, sehingga memang dalil Al-Quran Al-Quran sudah berdalil, hadis sudah berdalil, Al-Quran sudah berdalil.
Lagi setelahnya mengatakan bahwa makna daripada Al-Quran adalah makna ibarat, kemudian makna isyarat, makna khasais, kemudian makna haqaiq. Nah, berkesempatanlah dia untuk mengartikan Al-Quran berbeda saja pemahaman-pemahaman daripada para mufassir al-mu'tabarah, sehingga banyak baik siswa maupun banyak, bahkan para salah satu sarjana IIQ, Institut Ilmu Al-Quran ini demena wisuda jarak nadu jilbab dan nadu basla muslimah marah pakaian kanak-kanak ini si groli atau apa, karena menurut pengakuan ini hasil penelitian semua agama itu dia dari masuk akal. Nah inilah bukan karena agama yang masuk akal, tapi akalnya di mana mampu untuk membobol tirai daripada pemahaman agama yang sebenarnya. Akal nanti mampu. Si kedua hidayah di depan ke siramin akal hidayah. Nah ini termasuk muskilat atau problem yang dihadapi kaum muslimin. Justru itulah yang kembali kepada penafsiran daripada ulama salafus saleh, terutama sekali dalam Al-Quran, dalam tafsir ini, karena Kiai Nawawi lebih jangkauan pemikiran sangat jauh ke depan, sehingga banyak isi berkembang lebih luas dibandingkan daripada Imam Syuuti dan Imam Khalil. Inilah salah satu daripada keunggulan daripada Kiai Nawawi Al-Baghdadi dengan tafsir ini. Banyak karangan-karangan beliau sudah hilang. Jadi untuk mengantisipasi pemahaman seluruh, sehingga banyak isi memang perlu pahami secara kembali terhadap silsilah keilmuan daripada ahli tasawuf pada masa terdahulu. Jadi tentang surga dan neraka adalah akan dimanfaatkan setelah hari penghisaban, penilaian dan menjalani siratal mustaqim. Nah itu oleh tasawuf itu pokoknya itu sinarnya. Namun perjalanan yang lo kan pertama rahim hidup di dunia dokter, seleksi pertama, kemudian seleksi kedua di dalam kubur, seleksi kedua di padang mahsyar. Setelah seleksi di padang mahsyar adalah ujian administrasi dan dihisab administrasi. Jadi ujian hisab, ujian administrasi, kemudian ujian fisik. Fisik adalah menjalani siratal mustaqim. Sebelum menjalani tes lisan, sisi Allah Subhanahu Wa Taala dulu kan tes dulu kesabaran daripada masa. Nah ini selakunya adalah perjalanan isi ajarannya pada umum si para nabi rasul dengan dinul Islam. Lalu para pemikir, para petapa menemukan sesuatu yang berbeda dari pemikiran para wahyu para anbiya wal mursalin. Maka li dalamnya si memahami ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka ialah kesempatannya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah memang mengikuti jalan daripada manusia siwah dan nikmat Allah Ta'ala saya para nabi wasiddiqin wasyuhada'i. Jadi inilah dengan tebing nikmat Allah Ta'ala karena apa? Karena Allah menjalani kehidupan sebagai kehidupan siddiqin, anbiya mursalin siddiqin syuhada wassalihin. Kemudian di antara siddiqin dan sholihin ini anak isi memang kadang-kadang tidak menjadi satu kesimpulan. Misalnya banyak tokoh-tokoh si mengikuti, si tak ikuti pemikir-pemikirannya. Walau orang terkubur, artinya mati, terkubur di dalam tanah sampai ratusan tahun, 200 tahun, 200 tahun,
bongkar kubur tilah. Padahal kelihatannya dia sembahyang malaikat. Dan sembahyang cara syariat dia puasa malaikat dengan menggunakan cara-cara sendiri dengan ajaran klasik dengan zaman lain. Nah ini tidak jadi aturan. Harap di Kisodron ini ya mereka masih membahas Al-Fatihah secara tuntas. Lalu dia bertangkol, terus ada berkunjung, terus ngadu kereng putih, hanya sekedar kereng untuk tidak orang tua. Membahas masalah tafsir, makna daripada ayat Al-Quran. Dan syahid pengajian, itu hebatnya jauh-jauh. Pokoknya kurang daripada 10.000 sehari. Berbeda dengan nomor. Kalau habis 10.000 itu urusan tidak beda. 10.000, 20.000, 12.000 padahal masih dia ngeluh tangko, tumpang sile, terus berkunjung sambil nyusut, mama, dagang pengikut dulu, para mahasiswi, kusuk pengajian. Ini adalah merupakan salah satu daripada menyebabkan banyak pengikut dengan menunjukkan bukti-bukti sifatnya material. Nah, qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, walau azabun muhin, bagi mereka ada azab yang menghinakan. Kalimat azab muhin ini pun artinya maksud karena dia percaya bahwa mereka bererat setelah hari kiamat, lalu mereka itu berasal daripada pribadi-pribadi kehidupan kejiwaan. Jadi lalu tidak hidup di dunia berarti merupakan karma daripada kita semengingat dengan lain suatu kehidupan sejuruan. Yuhanuna bihi yauman fayauman, dihinakan mereka itu dari hari ke hari, wasa'atan pada saatin, dari satu saat ke saat yang lain, artinya dari satu saat terus berarti dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Qala al-Razi, telah berkata Syekh Imam Fahrudin Ar-Razi, bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayat, telah menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, anna baqa'a haula'il mutakhallifin, bahwasanya keabadian mereka yang menyalahi anil kita daripada berperang Al-Islam, khalifun tertinggal maksudnya. Anna baqa'al haula'il mutakhallifin, bahwasanya tertinggalnya mereka yang tertinggal daripada peperangan itu laisa khairan, min qatli, bukan lebih bagus daripada berperang. Ulaika alladziina qutilu fi hudin, jadi artinya tidak lebih bagus daripada terbunuhnya mereka yang terbunuh di perang Uhud. Maka kejadian pada perang Uhud itu 10 para sahabat-sahabat ternama meninggal. Kemudian duit situlah dia tengah perjalanan, dia melanjutkan perjalanan sampai di Jabal Uhud. Maka dia cek, dia congkeng karena dia dulu perang. Secara zahirnya, selamat dengan ini. Untungnya dia pada lalu Jabal Uhud dia lagi waktu berarti berubuk si mati. Nah ini lah secara zahir. Lagu ndak anggap ingin, ndak parang bahwa si ulak-ulak dengan peperangan dia melanjut perjalanan di Jabal Uhud, ndak anggap dia lebih bagus daripada si terbunuh di medan perang sebanyak 70. Berarti si meninggal ini adalah dia hina kebanding dengan si ulak-ulakmu lalu bermulia. Kemudian lianna hadzal baqa'a sara wasilatan ilal khazyi, lianna hadzal baqa', karena bahwasanya
pertinggalan mereka ini jaksar menjadi wasilatan ilal khazin, menjadi wasilah kepada hinaan di dunia. Jadi hina di dunia, penghina. Wal iqabud daimu fi qiyamati. Jadi wal iqabud daimu fi qiyamati, dan menjadi siksaan yang abadi di hari kiamat nanti. Wa qad liula'il ladzina qutilu qulub, sedangkan terbunuhnya orang-orang yang terbunuh di perang Uhud sara wasilatan ila thana'il jamil fid dunya. Sara, jadilah dia terbunuhnya mereka itu menjadi wasilah ila thana'il jamil fid dunya, kepada pujian yang bagus di dunia. Artinya kita jiwa yang ikhlas berjuang membela agama Allah, dia peduli dirinya pada mati, dia peduli anak jadi setinggalannya, dia peduli harta benda setinggalannya. Cina mengutamakan agama Allah, Cina mengutamakan perintah Allah. Adapun namun si dia mati penghinaan, si mati artinya dia mati dia belum berperang maksudnya. Adapun si mati medan perang Jabal Uhud dapatkan pujian yang bagus di dunia. Kemudian wattawabil jazili fil akhirah, dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Fatarghibu ulaikal musbitin, maka kegembiraan mereka-mereka yang menunda-nunda itu fi misli hadhil hayat, pada seumpama hidup ini. Wa tanfirihim amrin fi dzalikal qatl, dan larinya mereka daripada seumpama itu perangan. La yaqbaluhu, tidak menerima akan keadaan itu illa jahilun, kecuali orang bodoh. Artinya secara akal sehat tertinggal di Bali, dia demiru berperang, lalu selamatlah dia. Dinarak congkai sedikit pun, karena dinarak menempuri si pedang tombak keris panah. Dinarak congkai. Adik depannya suatu keberuntungan, maka dinarak sebenarnya dengan si memiliki akal sehat menganggap dia sebagai suatu keberuntungan, kecuali dengan yang bodoh dan jahil. Walaupun memang secara zahir untung adanya medal untuk mengejarkan yakin masalah anak berburu jadi sehingga bersimpati secara zahir. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amrin, telah membaca oleh Ibnu Katsir dan Abu Amrin fil arba'ah, yaitu pada 4 kalimat ini. Kenapa? Wala tuhsabanna ay alladzina kafaru wala tahsabunna dan mempergunakan tasabuna, berarti lamun tasabuna adalah nun taukid sakilah dan mubasar, asalnya tasabunanna, kemudian alladzina kafaru adalah jadi maf'ul, asalnya wala tasabunanna, jadi nun taukidnya nun taukid sakilah dan mubasar. Wala tahsabunanna alladziina kafaru wala tahsabunnal ladziina bakhalu ayabkhaluna wala tahsabunnal ladziina yafrahuna fala tahsabunnahum bitta dianta tahsabuna. Kemudian wabilnya bil ba dari bahasa Jepang ba fi qaulihi ta'ala tahsabunnahum wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir bilya, dan Nafi' Ibnu Amir membaca dengannya yahsabanna, dalam saban malah sebelum alladzina kafaru alam dari fa'il, lamun tahsabuna alladzina kafaru jadi maf'ul. Jadi seolah-olah si terlarang kita sebagai kaum mukminin tidak badik, tidak parah dengan kafir isi terbaik hidup sampai waktu cukup modeno adalah suatu keberuntungan bagi dia. Tidak anggap menurut. Qala kaum muslimin, wa huwa tidak pada kaum muslimin wal munafiqin kanu yattamuna bidzalika,
Kalau orang-orang munafik itu susah dengan kemenangan kaum mukminin, susah dengan kekuatan kaum mukminin. Jadi dua cara seleksi Allah Taala agar tahu si kaum muslimin bahwa yang munafik dan mukmin. Pertama, kewajiban perang. Dengan kewajiban perang, saya sendiri perang, elas berperang, berarti yang mukmin benar. Lamun ragu-ragu, dia balik perang, atau tulaknya, bilin medan, dia takut apa dia boleh mati, berarti munafik. Ibarat itu munafik. Si kedua, dengan ketahui yang pasal bahasa daripada Sayyidina Nawawi, lamun nekati senang terhadap dengan mukmin si menang, bangga ia terhadap mukmin si menang, berarti ia betul-betul mukmin. Kemudian sedih dia, lamun kita kaum mukmin kalah, berarti mukmin. Ada pun yang terjadi sebaliknya, yang munafik, ia senang waktu kaum mukminin kalah, sangsara, susah, senang, berarti dia munafik. Dia waktu kaum mukminin menang, kalau tahu kembali dari keluar, baju kena, dan memang dia munafik. Nah, inilah kalau Allah menyeleksi pada marantan, dengan si betul beriman dan si dia beriman dengan sebab keturunan kewajiban haji itu termasuk di bagian dari menyeleksi Allah Ta'ala. Saya isi milih berhaji, saya isi milih membaca Al-Quran, saya isi milih puasa bulan Ramadan, berarti wah dari pengikut Rasulullah. Karena kelompok masyarakat Madinah lain 4 komunitas. Yang pertama Yahudi, Nasara, Musyrikin dan Muslim. Nah, di saat dikalah ya tahunya keturunan kewajiban berhaji. Nah, coba seolah-olah Allah Ta'ala mah coba uji besi tulen mukmin. Ternyata besi mengikuti Rasulullah, ya si milih berhaji karena ya si milih sembahyang menghadap Ka'bah dari kiblat. Namun Yahudi Nasara dia suka. Nah, inilah dia jadi alasan paling vital adalah untuk menganggap bahwa Islam memang agama Allah selaku Islam. Lalu saya isi pilihan-pilihan Islam setelah Nabi terbangkitkan dari Nabi Rasul, ia wah isi paradigma Islam sebenarnya. Ada pun lamuna dari Islam yang kita Rasulullah, ia sendiri para kafir ahli kitab. Yahudi, Nasara, kafir ahli kitab, musyrikinnya kafir wasani, kafir penyembah berhala. Jadi makin ini kan banyak nih ayat Al-Quran yang paling bertentangan, karena ini sampai dinara agama Islam, siara agama iman. Ya Allah, macam-macam doa sekarang ini. Dinara agama Islam di dalam Al-Quran, agama iman syarat agama iman. Sehingga dia bertangan firman Allah sebenarnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian para bertanya, inna dina indallahi Islam. Wa yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan. Maka ia akan bertangan ayatnya untuk menjawab bahwa dia bertangan dan netralisirlah dengan firman Allah wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin sampai akhirnya yang menetralisir. Berarti para Nabi Rasul dengan zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam mengambil perjanjian untuk beriman dan mentakzimkan Rasulullah SAW dan membantu ia lamun mengalami kesulitan apabila para Nabi Rasul si berjanji mereka umat-umat pun ikut dengan bukti. Dan waktu Yahudi Nasara berperang melawan kaum kufar selalu bertawassul, Allah berhaqqi Nabi mau di akhir zaman unsurni. Ini kaji dengan berkat Nabi Rasul kebangkitan dan akhir zaman, tolong kaji. Ya ini dengan donas Allah Subhanahu wa taala dicari kemenangan.
dengan sebab tawasul itu dicari kemenangan. Lalu dia minta kebangkitan Nabi kan dia pada kafir. Kemudian karena menurut persangkaannya bahwa Nabi sini kebangkitan dari Nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan Bani Israel. Dia menurut anggapannya. Lalu ternyata ada Bani Israel, Bani Ismail, panggilan dari Nabi. Ya kita pada tahu Nabi. Ada daripada mengikut anak Romail juga. Teman-teman mereka. Nah ini saja. Jadi makin ini mengatakan suatu agama ia pada doa. Islam doang silparan. Sementara Allah menyatakan bahwa ciri daripada Islam itu bersadar, sembahyang 5 waktu, sadarlah surah dari Rasulullah, sembahyang 5 waktu dan tulis kolom, kiblatnya adalah Ka'bah, kitab sucinya adalah Al-Quran, berhajinya ke Baitullah, puasanya di bulan Ramadan. Nah ini adalah Islam. Berarti namun dia mungkin dari para Islam. Coba para dengan Yahudi para Islam, para Nasrani para Islam, Bani Nabi ketebaran Islam. Justru dia para dengan Islam, tidak pada para kafir dengan. Nah inilah isi banyak berpendapat semacam ini. Justru tokoh-tokoh Islam, isi pemilik pemahaman liberal dengan mengotak-atik akan makna daripada Al-Quran. Hanya keparan bahwa arah ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lain. Dengan macam-macam alasan lah pembenaran. Assalamualaikum. Jadi merasakan ini sarjana Institut Ilmu Al-Quran kok memiliki pemahaman liberal, pemikiran yang sangat-sangat liberal. Kemudian katanya zaman kemudian hidayah lah akal dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Islam sebagai agama si pereda Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mufassir sembarangan daripada manusia, tapi jamin mengetahui si Allah Taala sesuatu yang gaib, secara syar'i. Secara syar'i maksudnya karena betapa banyak memang kan istilah dengan Lombok dengan biku ini adalah dia seolah-olah Nabi si punyanya berupa hal-hal tertentu dia jadi isyarat akan terjadinya sesuatu. Tadi biku sempurna sebarang. Jadi ini lamun secara umum para ini memiliki indera keenam dan semacam ini bau sila tahu sesuatu sih akan terjadi pada masa mendatang atau bau sila terawat akan sesuatu sudah terjadi pada masa lalu, sehingga dengan isi secara pribadi tahu ini wah berzina 10 kali lain bau sila tahu. Nah laku hal ini dia pada melantar penaut si tebing si Allah Ta'ala tiba pada Nabi Rasul dengan semacam buruk ini. Apakah pada kasapah? Mungkin dia bukan kasapah, hanya terawangan secara spiritual. Isi memang dia memiliki suatu keistimewaan lagu dia disebut paradigm walianto, dia disebut paradigm irhas, dia disebut paradigm mujizat apalagi. Nah, ada pun pengetahuan seperti yang para Nabi Rasul untuk mengetahui terutama sekali barang-barang gaib yang terjadi pada masa lalu, barang gaib yang terjadi pada masa akan datang. Barangkali kisah Rasulullah SAW. Di waktu datang ini si Salman Al-Farisi dalam kaitan dengan masih ini dengan As-Sabi'in. Sabi'in itu kan dengan si menyembah jelo dan musyrikin, isi menyembah sempi. Kemudian kiblat di Yaman baik. Nah ini maksud daripada ayat sebelum innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Perlu arah stressing man amana minhum, dengan si beriman dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Sabi'in. Beriman
wa amila sholihan, beramal saleh berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya sila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam arti berimanan itu adalah tinggalan Yahudi, tinggalan Nasrani, tinggalan Sabi'in. Karena Sabi'in kan musyrikin. Dari kalangan Yahudi Nasrani si musyrikin pada masa itu ya jadi Sabi'in, atau para penyembah-penyembah berhala jadi Sabi'in. Nah, dengan beriman dan beramal saleh berarti mengikuti Nabi. Ya sila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya situ uji dengan ibadah haji. Ya situ uji dengan ibadah haji. Namun ternyata dia ingin berhaji, padahal dia mampu misalnya, berarti ia adalah dengan dia menjadi pengikut Rasulullah SAW. Namun dia berarti dia jadi pengikut beliau. Nah, oleh sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan, walakin Allah yajtabi may min rusulihi man yasha. Daripada Rasulnya siapa yang kendaki. Jadi selaku para Nabi Rasul memiliki potensi pada dalam soal pengetahuan barang gaib masa lalu ataupun yang akan datang. Fahassahum bi'alamihim, maka Allah mengkhususkan mereka dengan pengetahuan mereka dan memberitahukan kepada mereka, yang memberitahukan kepada mereka.